Borneo adalah nama asal Pulau Kalimantan, pulau yang menjadi salah satu paru-paru dunia. Walaupun beberapa kali terjadi kebakaran hebat, namun hutan Kalimantan tetap menjadi tumpuan keseimbangan oksigen dunia. Selain hutannya yang masih terpelihara, pulau ini begitu banyak dianugerahi kekayaan alam, seperti minyak, gas, emas, dan batu bara. Tanah Borneo, khususnya Kalimantan Timur, tidak hanya dikaruniai kekayaan alam berupa tambang, namun di balik lebatnya hutan, banyak pula menyimpan keindahan alam yang mempesona. Adalah kawasan Kars Sangkulirang Mangkalihat yang terbentang di dua wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, dan merupakan kawasan Kars yang terluas di Pulau Kalimantan. Di lokasi ini terdapat bukit-bukit hijau dan bebatuan dengan dinding-dinding yang terjal serta goa dan relief-relief alam yang eksotis. Jika dilihat dari ketinggian, tampak gugusan gundukan bukit-bukit Kars yang membuat kita kagum akan kehebatan Sang Maha Pencipta. Kars adalah gugusan atau kumpulan yang terbentuk dari proses pelarutan batu gamping atau batu kapur dengan karakteristik dan struktur yang khas. Goa dan lubang terbentuk secara alami dalam kurun waktu ratusan hingga jutaan tahun dengan proses pelarutan. Bila suatu daerah ditemukan adanya kars, mengindikasikan bahwa jutaan tahun yang lalu tempat ini pernah digenangi air laut. Hal tersebut biasanya dibuktikan dengan ditemukannya beberapa fosil kerang laut di lokasi tersebut walaupun jumlahnya relatif sedikit. Salah satu gunung kars di kawasan Sangkulirang Mangkalihat yang mudah dijangkau melalui jalan darat adalah Goa Mengkuris. Sebenarnya, di gunung kars tersebut terdapat dua goa, yaitu Goa Liang Aji dan Goa Mengkuris. Saat ini saya sedang berada di Desa Batu Lepok, Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Merupakan salah satu akses untuk menuju bentangan Kars Mangkalihat. Sebagai seorang geologi, saya juga memahami bahwa Kars adalah kumpulan dari batu kapur dengan struktur yang khas. Dan Kars juga menjadi sumber penyimpanan air bawah tanah. Kars juga mengindikasi bahwa dulunya ini adalah lautan yang sangat luas. Melihat tinggi dan terjalnya gunung Goa Mengkuris dan Goa Liang Aji, tak melemahkan semangat saya untuk mengeksplor daerah Kars tersebut. Memasuki kawasan ini, terdapat pohon-pohon besar tumbuh menutupi tubuh gunung Kars yang satu ini. Sehingga, jika dari jauh, kita tak akan melihat di gunung ini terdapat Goa Mengkuris dan Goa Liang Aji. Tak berapa lama saya mendaki, terlihat tangga yang menuju sebuah lubang. Rupanya ini adalah akses menuju Goa Mengkuris yang cukup terkenal itu. Mendekati dinding goa tersebut, saya semakin yakin bahwa gunung ini adalah gundukan Kars, yaitu kumpulan batu gamping dengan karakteristik dan strukturnya yang khas.
memasuki dalam goa, saya merasa takjub melihat betapa megahnya fenomena alam ini. Di atas dinding goa terlihat beberapa stalaktit menggantung tak beraturan. Stalaktit ini terbentuk akibat proses pengendapan kalsium karbonat dan mineral lainnya yang terendapkan pada larutan air mineral. Sedangkan gundukan stalagmit tak banyak saya jumpai dalam Goa Mengkuris ini. Pembeda Goa Mengkuris dengan goa-goa lainnya pada umumnya adalah dinding Goa Mengkuris memiliki beberapa lukisan. Di Indonesia bahkan dunia, tidak semua goa mempunyai lukisan dinding. Hanya beberapa goa tertentu saja dan pasti memiliki nilai prasejarah tinggi. Lukisan di Goa Mengkuris ini ternyata menjadi daya tarik bagi dunia arkeolog, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Adalah negara Australia dan Perancis yang sudah pernah meneliti gambar cadas yang ada di kawasan Kars Sangkulirang Mangkalihat ini. Gambar cadas yang terbanyak dalam goa ini adalah berupa gambar telapak tangan dalam mitologi penduduk asli suku Dayak Basab yang mengklaim secara turun-temurun mengurus goa ini, menyebutkan bahwa dulunya pernah terjadi tragedi adat yang mengakibatkan banjir besar yang menenggelamkan kawasan ini. Dan gambar tapak tangan itu sebagai bukti bekas tangan korban banjir yang mencoba berpegang pada dinding goa untuk menyelamatkan diri. Goa ini itu tempat orang dulu erau, kalau bahasa sekarang namanya pesta panen. Namun saat mereka acara di sini, setelah undangan 7 kampung tersebut melaksanakan erau tadi, namun ada salah satu yang melanggar pantangan-pantangan yang ditentukan oleh kepala adatnya. Pada saat itulah berubah langit menjadi kuning. Datang angin deras, datang air banjir. Lalu yang ada telapak tangan yang di dinding itu, dinding batu, itu tempat orang mau menyelamatkan diri. Berdasarkan kajian ilmiah dari peneliti para ahli arkeolog, yaitu dengan metode uranium series geochemistry terhadap sampel kalsium karbonat. Mereka berasumsi bahwa lukisan-lukisan yang ada di dalam goa kawasan Sangkulirang Mangkalihat telah berusia 40.000 tahun yang lalu. Usia tersebut lebih tua dari pemegang rekor sebelumnya, lukisan babi dan rusa di kawasan Kars Maros, Sulawesi Selatan yang berusia 35.000 tahun. Hal ini dikemukakan oleh peneliti dari Australia, Maxim Aubert, arkeolog dan profesor di Griffith University, dalam artikelnya di jurnal Nature, bahwa lukisan figuratif di Kalimantan usianya 5.000 tahun lebih tua dibandingkan yang ditemukan di Maros, Sulawesi. Diperkirakan manusia yang hidup saat itu adalah manusia pra-Austronesia yang mengenal pola kehidupan di goa atau ceruk serta berburu dan meramu. Halo Pak, kenalkan nama saya Halid. Dengan Bapak siapa? Nama saya Pak Minggu. Pak, saya lihat Bapak lagi ngebaikin ini atau apa sih Bapak? Ya orang sini atau memang buat ngebaikin ini atau gimana? Ya memang saya memperbaiki ini. Saya orang di sini, lahir juga di sini dan menjaga ini. Semakin terkenalnya Goa Mengkuris di kawasan Kars Sangkulirang ini berdampak pula pada kelestarian gambar cadas tersebut. Selain kekhawatiran akan vandalisme pengunjung, efek panas tubuh manusia juga dapat berpengaruh pada suhu goa. Makanya pengunjung dilarang terlalu dekat atau memegang gambar secara langsung, yang berakibat pada semakin cepat memudarnya gambar cadas tersebut. Setelah cukup lama di dalam Goa Mengkuris, saya beralih ke liang sebelah, yaitu Goa Liang Aji.
Menurut informasi juru kunci kawasan ini, dahulu suku asli Dayak Basap menggunakan Goa Liang Aji sebagai tempat pertemuan adat atau untuk menjamu para tamu karena goa ini memiliki liang yang cukup besar dibanding Goa Mengkuris. Nah, jadi kalau ada pengunjung atau tamu itu di sini Pak tempat orang nginap. Biar berapa ratus orang itu masih muat di sini. Itulah. Ini namanya Liang Aji. Eksotik Goa Liang Aji tak kalah menarik. Tingginya mencapai 12 meter dengan kedalaman kurang lebih 40 meter. Di sisi lain terdapat jalan besar untuk melihat tebing dan hutan di sekitarnya. Sungguh indah suara alam menyapa yang sebelumnya tak pernah saya dengar. Tak puas hanya menikmati keindahan dalam Goa Mengkuris dan Goa Liang Aji, saya pun bertekad untuk menaiki puncak Gunung Kars ini. Sekarang saya pengen trekking ke atas, jadi Pak Minggu nanti bakalan ngantarin saya ke atas trekking ke puncaknya. Pak, kalau naik ke atas sekitar berapa jam? 1 jam. Itu 1 jam kata Bapak ya. Cuma kalau saya lihat ini kemiringannya, jadi saya nggak yakin kalau 1 jam saya bakal nyampe ke atas. Iya. Ayo Pak, arah mana? Di sini Pak. Sana. Ya. Ini pegang-pegang begini. Anjat. Hati. Nah, oke. Iya. Pegang talinya. Ya. Oke. Bagi yang hobi panjat tebing, sebenarnya tempat ini sangat cocok untuk mereka karena spotnya yang tegak lurus 90 derajat menjadi tantangan tersendiri dan sangat menguji nyali. Karena tidak memiliki keahlian panjat tebing, maka saya mencoba jalur tradisional dengan ditemani Pak Minggu sebagai penunjuk jalan. Medannya yang lumayan menanjak, dengan kemiringan sekitar 45 derajat menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Ini masih jauh Pak? Masih jauh Pak, masih pertengah perjalanan masih. Tengah perjalanan. Ya, Masih naik ke atas lagi. masih naik ke atas sana masih. Ini kalau saya ngeliat di belakang ini, katanya Pak Minggu, kita baru setengah perjalanan. Saya ngerasanya udah 1 jam sih jalannya, tapi nggak nyampe-nyampe. Di belakang itu hutannya lebat banget dan indah luar biasa. Katanya Pak Minggu masih ada setengah perjalanan lagi ke atas. Kita lanjut lagi treknya. Oke. Jalur yang kami lewati ini setengah mengelilingi gunung, sesekali memanjat tebing jika menemui jalan buntu. Diperlukan stamina dan tekad yang kuat untuk mendaki sebuah gunung kars di kawasan Sangkulirang Mangkalihat ini. Baru beberapa meter pendakian, nafas saya sudah terasa payah. Di tengah tebing, saya sudah dapat menyaksikan keindahan lingkungan Kars Sangkulirang Mangkalihat yang ada di Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur ini. Kelelahan saya pun terasa hilang ketika naik semakin tinggi dan bertemu beberapa bunga khas yang tumbuh di batuan Kars. Sesekali, saya juga berjumpa dengan ceruk atau lubang yang dihuni oleh kelelawar yang sedang beristirahat di siang hari. Tak terasa, pendakian saya bersama Pak Minggu mendekati puncak. Terik matahari yang agak menyengat
tak menyurutkan langkah kami menuju ketinggian Bukit Kars. Keindahan hamparan Kars Sangkulirang Mangkalihat beserta goa-goa dan lukisan tangannya layak kiranya tercatat pada tentatif list UNESCO sebagai usulan World Heritage di UNESCO. Akhirnya nyampe juga di puncak Gunung Mengkuris. Jadi spot Gunung Mengkuris ini bagian dari tinggian Mangkalihat. Hampir 1 jam perjalanan sampai ke puncak, itu mandi keringat semuanya. Di depan saya ini ada hamparan hutan yang luas sekali. Jadi kalau kesini tuh kayak berasa nggak pengen pulang. Jalan capek, naik menanjak tadi itu terbayar semuanya. Hamparan permadani hutan pas di depan mata. Sebagai seorang sarjana geologi, saya bangga. Namun di sisi lain ada kekhawatiran. Karena kawasan ini memiliki nilai ekonomi dan menyimpan berbagai kekayaan alam yang sangat tinggi. Jika salah menilai, maka bisa saja kawasan ini dieksploitasi dan berubah fungsi, sehingga akan berdampak buruk pada lingkungan di sekitarnya. Keberadaan kawasan Kars Sangkulirang Mangkalihat ini terkait dengan ekosistem yang terintegrasi dengan air tanah dan sumber air sungai di wilayah Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau pada umumnya. Tadi saya sudah puas menikmati pemandangan hujan tropis dari puncaknya Gunung Mangkuris. Sekarang saatnya buat melepas lelah. Jadi saya pengen mandi di sumber air panas. Jadi memang proses dari Kars Mangkalihat itu karena pengangkatan. Jadi di bawahnya ada gaya endogen, ada pemanasan magma. Jadi sudah pasti ada sumber air panas. Jadi tadi saya tanya dengan Pak Minggu, ternyata benar di dekat sini ada sumber air panas. Jadi saatnya buat kita mandi dan melepas lelah. Setelah menjelajah Bukit Gunung Kars Mengkuris dan Goa Liang Aji, kini saatnya saya melepaskan lelah di pemandian air panas. Masih di Desa Batu Lepok, Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur. Tempat pemandian ini sangat mudah dijangkau. Terletak di Jalan Poros, Desa Batu Lepok. Keberadaan sumber air panas di desa ini masih terkait dengan proses alami kawasan Kars Sangkulirang Mangkalihat. Pemandian air panas Desa Batu Lepok ini dibuka untuk masyarakat umum pada tahun 2014. Dan sumber air panas ini terbentuk secara alami dari Kars Mangkalihat yang berjarak 12 km dari titik pemandian air panas ini. Bahkan daerah ini telah dijadikan kawasan konservasi dengan luasan 300 hektar. Sumber air panas tersebut muncul akibat gaya endogen magma dari dalam bumi, kawasan sekitar Gunung Kars Mengkuris.
Ikan dari sumber air panas di sini tidak disertai dengan belerang seperti pemandian air panas di beberapa daerah lainnya. Sehingga mandi di sini tetap nyaman tanpa harus terganggu aroma belerang. Jadi sumber air panas ini nggak terlalu panas sih. Kalau saya rasa hangat. Uniknya kenapa? Uniknya karena tidak ada belerang. Kalau belerang kan ada aroma khas gitu. Karena ini bukan di batuan vulkanik ataupun daerah erupsi, jadi nggak ada belerang. Jadi kita bisa berenang, berendam itu dengan sangat nyaman. Mandi di air panas secara alami membuat badan menjadi segar dan menghilangkan kepenatan serta memulihkan kembali energi yang telah hilang. Jika dijaga dan diperhatikan dengan baik, daerah ini dapat menjadi salah satu destinasi wisata yang potensial, baik untuk wisatawan lokal maupun asing. Apalagi jika nanti kawasan ini ditetapkan sebagai warisan dunia dan tentu dapat membangkitkan perekonomian masyarakat setempat. Sebenarnya, spot Goa Mengkuris dan Goa Liang Aji hanya bagian kecil dari bentangan kawasan Sangkulirang Kars Mangkalihat. Masih banyak spot-spot kars yang menarik dan goa-goa eksotis dengan gambar cadas bernilai prasejarah tinggi. Goa Liang Karim, Goa Jeriji Saleh, Goa Tamrin, dan Goa Tewet menanti untuk didatangi. Suatu saat saya akan mengeksplornya untuk pesona Indonesia.